Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel ini. Kita masih melanjutkan tentang serial khotbah keadaan manusia pada akhir zaman. Kita baca dulu ayatnya kembali saudaraku yang terkasih di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bagian yang kita bahas kali ini adalah yaitu mereka akan berontak terhadap orang tua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir zaman keadaan manusia bahwa sebagian orang akan memberontak terhadap orang tua. Memberontak berarti tidak mentaati orang tuanya, melawan perintah aturan orang tuanya. Kenapa bisa terjadi demikian, saudaraku? Kenapa ada anak-anak yang memberontak terhadap orang tuanya? Kenapa mereka tidak menuruti orang tuanya? Beberapa faktor yang mungkin penyebabnya adalah karena pertama, bisa saja orang tua memiliki sikap otoriter. Sikap artinya memaksakan kehendak kepada anak-anaknya, karena mereka menganggap mereka berhak atas anaknya. Mereka berhak untuk hidup anaknya, mengarahkan anaknya sesuai dengan kemauannya. Ini adalah hal yang mungkin menyebabkan anak menjadi berontak atau melawan, karena orang tua merasa dia yang paling benar. Dia yang artinya tahu segala-galanya tentang anaknya. Inilah penyebab anak memang menjadi memberontak terhadap orang tua. Kalau ini dibiarkan, memang ini anak akan bertumbuh menjadi anak yang suka melawan. Anak yang suka artinya tidak mentaati orang tua, tidak menuruti apa yang dikatakan orang tua. Yang kedua adalah saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa anak mungkin artinya menjadi anak yang pemberontak? Orang tua menyuruh pada saat yang tidak tepat. Kadang-kadang tak kala orang tua menyuruh anak melakukan sesuatu, bukan waktu yang pas. Misalnya anak sedang melakukan suatu kegiatan yang lain, lalu orang tua menyuruh untuk melakukan katakanlah memang yang menjadi tugas anak, sebutlah entah itu menyuci piring atau mungkin membersihkan rumah atau hal-hal yang lain. Tetapi anak lagi melakukan kegiatan yang lain yang menjadi artinya mungkin itu tugas sekolah atau mungkin itu menjadi kesukaannya. Lalu orang tua menyuruh, cuci piring sana. Lalu anak berkata, tunggulah ma, tunggulah pak. Tapi orang tua tidak memahami bahwa si anak sedang melakukan sesuatu. Dan kebiasaan ini sering diulang-ulang, sehingga anak terbiasa untuk tidak langsung mentaati orang tua. Jadi sebenarnya dalam konteks ini, awalnya tidak sepenuhnya kesalahan si anak. Artinya orang tua harus memahami waktu yang tepat, timing yang tepat, momen yang pas, tak kalah menyuruh anak-anaknya. Supaya apa? Supaya si anak jangan terbiasa menjawab orang tua dengan jawaban yang tidak tepat, tidak benar. Jadi hal kedua, kenapa mungkin anak yaitu memberontak terhadap orang tua adalah karena orang tua
yaitu tidak menyuruh anak itu pada waktu yang tepat. Hal yang ketiga yang mungkin adalah kenapa anak artinya menjadi memberontak terhadap orang tua adalah kemungkinan besar anak tersebut bertumbuh tanpa kasih sayang, tanpa perhatian orang tua. Jadi ya kalau artinya walaupun serumah, tetapi karena orang tua sibuk dengan kegiatannya, sibuk dengan urusannya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan mungkin hobinya, sehingga anak dibiarkan saja. Bahkan mungkin kadang-kadang orang tua yang super sibuk memberikan perawatan, memberikan pemeliharaan, memberikan artinya pengawasan kepada para pelayan di rumah atau para pembantu, sehingga memang orang tua tidak mengetahui bagaimana tumbuh kembang anaknya. Ini bisa mempengaruhi anak menjadi pemberontak karena dia tidak merasakan secara langsung, tidak menikmati secara langsung kasih sayang, kepedulian, dan perhatian dari orang tuanya. Dan ini yang membuat artinya dia anak yang menjadi pemberontak karena dia pikir, jangan-jangan bukan ini orang tuaku, jangan-jangan ya ini si bibit orang tuaku, karena dia yang mengurusku, karena dia yang merawatku, karena dia yang terus memperhatikanku sejak aku kecil sampai aku besar. Jadi hal ketiga ini bisa jadi artinya anak memberontak terhadap orang tua. Hal yang selanjutnya adalah saudaraku, yaitu orang tua tidak bisa memenuhi keinginan anak. Anak selalu punya keinginan. Anak selalu punya hal yang dia mau di dalam hidupnya. Memang kita tahu kadang-kadang keinginan anak itu tidak selalu hal yang logis atau hal yang realistis. Namun juga jangan kita artinya pura-pura mengabaikan, artinya pura-pura tidak memahami bahwa sebenarnya kadang-kadang ada keinginan anak itu yang memang harus dipenuhi. Namun kadang-kadang orang tua, hal yang harusnya dipenuhi untuk si anak tidak dipenuhi. Mungkin karena kadang orang tua dalam hatinya berkata, biar gua ajari anak ini supaya dia memahami makna kehidupan, atau supaya jangan gampangan setiap yang dimintanya harus dipenuhi, setiap apa yang diinginkannya harus dicukupkan. Sehingga orang tua sengaja untuk tidak mewujudkan atau untuk tidak mengabulkan keinginan anaknya. Ini jelas sangat-sangat tidak benar, saudaraku. Kenapa? Ini membuat dia menjadi berpotensi menjadi anak pemberontak karena dia pikir, untuk apa kalau gitu menuruti orang tua? Untuk apa artinya mentaati orang tua? Apa yang ku minta aja padahal itu yang benar-benar kebutuhanku tidak dipenuhi. Lebih bagus ya sudah, biar aja. Ngapain didengarnya? Anak mulai perlahan-lahan tidak lagi mentaati orang tua. Jadi harus kita perhatikan hal-hal yang kelihatan sepele seperti ini. Sebagai contoh, katakanlah memang kita lihat zaman sekarang sudah berubah. Anak-anak sudah berbeda cara berpikirnya. Tapi kita sebut saja sebagai contoh, pulsa atau kuota internet itu sebenarnya pada zaman ini menjadi suatu kebutuhan, apalagi dalam situasi belajar jarak jauh yang semuanya serba online, yang semuanya membutuhkan kuota internet. Namun karena orang tua melihat kok sepertinya anak ini tidak menggunakan handphonenya dengan benar, dengan sesuai dengan kebutuhan, akhirnya tak kalah suatu saat si anak meminta pulsa. Pak, Ma, pulsaku habis, tolong belikan, nanti aku nggak bisa belajar online. Kadang-kadang orang tuanya kesal, kan kemarin baru dibeli, baru diisi 30 GB, kok udah langsung minta beli pulsa? Padahal mungkin bisa saja kegunaan kuota yang dia pakainya berbeda dengan kegunaan sebelumnya, artinya lebih banyak yang dipakainya. Lalu orang tua berkata, nggak usah dulu dibeli,
itu aja lah pakai. Kalau enggak kau gak usah belajar dulu online. Jadi si anak merasa, ya kok jadi begini, apa salahku? Padahal orang tidak mengerti, orang tuanya tidak memenuhi. Hal-hal seperti ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Tidak selamanya memang keinginan anak itu harus dipenuhi, tetapi tak kalah keinginan anak itu adalah hal yang untuk keperluan dia, untuk artinya juga pertumbuhan dia, untuk kebaikannya. Orang tua harus memenuhi. Jadi hal yang keempat adalah yang bisa menyebabkan anak menjadi pemberontak adalah karena orang tua tidak memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Dalam hal ini, orang tua harus menjadi bijak, melihat secara utuh, secara menyeluruh apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Yang selanjutnya adalah kenapa anak ya artinya bisa menjadi pemberontak. Secara umum, anak mengikuti yaitu apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi anak meniru. Kalau contohnya orang tua saja sering artinya tidak artinya memenuhi atau tidak menepati janji yang dibuat terhadap orang tuanya atau tidak komitmen dalam suatu perkataan, anak-anak akan menilai, oh papa mama aja begitu ya. Dia akan meniru, dia akan artinya mengikuti. Ini mungkin kadang sederhana saudaraku. Kadang anak itu sebenarnya polos, tapi dia melihat karena anak adalah peniru ulung. Jadi sebaiknya orang tua harus belajar berkata A kalau itu memang A, berkata B kalau itu memang B terhadap anak, sehingga pelan tetapi pasti anak akan mengikuti orang tua. Dan yang terakhir, penyebab kemungkinan anak itu menjadi anak pemberontak adalah pengaruh faktor dari lingkungan atau teman sepermainannya. Karena mungkin dia di lingkungan, katakanlah anak-anak yang sering tidak mengikuti orang tua, anak-anak yang tidak patuh orang tua, anak-anak yang sebutlah nakal, maka itu bisa jadi memang transfer, dirinya terpengaruh. Memang kita tahu bahwa orang sebenarnya tidak tergantung kepada orang lain dalam hal apapun. Tapi kita juga harus pahami bahwa anak-anak dia belum bisa membuat keputusan sendiri untuk dirinya. Dia belum tahu risiko yang terburuk atau yang terbaik dari apa yang diambilnya. Jadi memang bisa saja pengaruh lingkungan, pengaruh teman-teman itu bisa membuat dia jadi pemberontak. Bahkan Alkitab memang mencatat bahwa memang pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Jadi artinya anak yang mungkin tadi berperilaku baik, anak yang patuh, anak yang artinya termasuk artinya good boy, bisa saja menjadi anak memberontak, anak yang melawat, tak kalah pergaulannya, tak kalah teman-temannya, tak kalah lingkungannya memang memiliki sifat-sifat yaitu suka memberontak. Itu sebabnya ini perlu diperhatikan supaya anak-anak tidak menjadi anak yang pemberontak. Lalu bagaimana cara kita supaya anak-anak tersebut tidak menjadi pemberontak, saudaraku? Di zaman ini yang pasti perlu perhatian ekstra kepada anak-anak terhadap apa yang dilakukannya, terhadap apapun yang dikerjakannya. Yang pertama, baiknya kita arahkan dia bahwa dia melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Namun walaupun demikian, tentu dalam penerapannya jangan jadi kaku atau jangan jadi saklek. Artinya kalau dia melakukan tidak sesuai yang kita minta, kita hukum langsung. Tidak, kita ajari dia melakukan hal positif dengan cara yaitu yang enjoy, yang artinya sesuai dengan dunianya, sesuai dengan yang dia pahami, sehingga dia merasakan bahwa dia melakukan itu benar-benar artinya dengan nyaman, dengan artinya rileks.
Dia artinya merasa dia bukan dipaksa hanya untuk melakukan kemauan orang tua. Jadi kita ajari dia melakukan hal yang positif dengan artinya rileks, dengan artinya seperti kita bersahabat kepada kepada dia maksud saya. Yang kedua adalah memang orang tua harus memberikan waktu yang terbaik untuk anak-anaknya. Quality time itu sangat penting, saudaraku yang dikasih Tuhan. Quality time itu, waktu yang berkualitas kepada anak-anak itu sangat bermakna. Itu jelas sangat terekam di dalam memorinya, membuat dia teringat, aku punya papa yang artinya peduli. Oh, aku punya mama yang artinya perhatian. Oh, aku punya orang tua yang sayang kepadaku. Jadi mungkin kita sibuk dengan kegiatan, sibuk dengan urusan kita. Tapi kita harus sadari satu hal, sebagai orang tua, anak itu adalah yang terutama. Kenapa orang menikah? Salah satu adalah supaya, bahkan Alkitab mencatat, supaya memiliki keturunan. Lalu apa artinya memiliki keturunan? Jangan hanya buat anak bisa, tetapi mendidik anak tidak mampu. Ini harus diperhatikan. Jadi kita berikanlah waktu yang terbaik kepada anak-anak kita, sesibuk-sibuknya kita. Semua orang punya waktu 24 jam, tapi mari kita berikan waktu kita yang terbaik untuk anak-anak kita, supaya waktu kita bisa kita bagi dengan baik. Ini adalah faktor yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga adalah saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sadarilah anak itu bukan diri Anda. Dia punya kepribadian sendiri. Dia punya hidupnya sendiri. Jadi jangan paksakan apa yang Anda mau terjadi kepada anak kita, karena dia punya dirinya sendiri. Jangan sering orang tua juga berkata, dulu saya seperti ini, dulu papa seperti ini, dulu mama seperti ini, kalian harus seperti ini. Zamannya sudah berbeda, keadaannya sudah berbeda, bahkan orang tuanya juga berbeda. Orang tua Anda artinya memiliki sifat, Anda memiliki sifat yang lain, karena setiap manusia itu adalah unik, berbeda, tidak bisa disamakan. Jadi jangan kita samaratakan cara atau apa yang kita alami, kita lakukan juga kepada anak. Memang dalam hal-hal mendasar bahwa sifat atau karakter manusia itu adalah sama, tetapi ada keunikan-keunikan di setiap masing-masing pribadi. Bahkan manusia kembar saja, entah itu kembar 2, kembar 3, atau kembar 10 sekalipun, itu memiliki sifat dan perawakan, bahkan perangai yang berbeda-beda. Jadi harus kita sadari, supaya anak tidak menjadi anak pemberontak. Dia adalah dirinya sendiri. Jangan samakan dirinya dengan Anda, sehingga cara pendekatannya, cara juga mendidiknya, cara juga artinya untuk memberikan arahan tidak boleh seperti yang kita alami. Kita harus memang lebih ekstra bijak bagaimana kita mendapatkan hikmat untuk mendidik anak-anak. Ini penting sekali, saudara, bahwa kita sadari bahwa anak adalah unik. Dia punya kepribadian sendiri. Biarkan dia bertumbuh ke arah artinya dirinya sendiri. Dia harus menemukan jati dirinya sendiri. Ini yang perlu kita arahkan, supaya dia tahu siapa dirinya, apa yang menjadi potensi hidupnya, apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi minat terbesarnya. Biar itu dia geluti, biar itu dia terus dalami, sehingga dia menjadi pribadi yang hebat, menjadi dirinya sendiri. Tidak perlu nanti, ya aku kan mau jadi seperti papa, ya aku kan mau jadi seperti mama. Tidak demikian. Walaupun nanti pada akhirnya mungkin entah dia memiliki sifat-sifat yang mirip,
kayak orang tuanya, entah kayak bapaknya atau mamanya, tetapi dia punya ciri khas sendiri, saudaraku. Dia menjadi pribadinya sendiri yang membuat dia artinya tidak perlu gamang atau tidak perlu merasa artinya menjadi janggal menghadapi apapun, karena dia menjadi dirinya sendiri. Itulah bagaimana cara supaya juga anak tidak menjadi pemberontak, saudaraku. Yang selanjutnya adalah bahwa mari kita sediakan waktu untuk mendengarkan anak-anak. Kadang orang tua tidak mengizinkan anak untuk mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya. Kadang orang tua berkata, kau masih anak-anak, belum tahu kau apa-apa, kau belum ngerti itu, kencingmu aja belum lurus, kau artinya belum punya pengalaman. Sehingga anak-anak lama-lama tidak lagi mau mengungkapkan isi hatinya. Paling nanti dibilang, aku masih anak kecil. Paling nanti dibilang kau belum mengerti. Sehingga tak kalah anak-anak nanti ditanya, dia akan berkata, nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Padahal sebenarnya ada masalah yang sedang dihadapinya. Ada persoalan yang harus sebenarnya diserkannya, dibagikannya. Tetapi karena sudah terbiasa, dia tidak didengarkan. Sudah terbiasa, dia tidak diajak diskusi dalam hal artinya menyangkut tentang dirinya. Dia lama-lama enggan, dia lama-lama sungkan, bahkan lama-lama ya udahlah, biar aku sendiri saja menyelesaikan urusanku. Padahal kita sadari bahwa anak tetap perlu bimbingan, dukungan orang tua untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi perlu kita mendengarkan anak, walaupun mungkin pendapatnya berbeda dengan apa yang kita pahami, atau mungkin pendapatnya juga salah atau keliru, tapi kita perlu memberi waktu mendengarkan dia. Kalau keliru, kita arahkan. Kalau benar, kita berikan dia pujian. Namun jangan sampai dia merasa bangga, kan aku benar pak, aku benar mah, jangan. Buat dia memang paham bahwa walaupun dia benar, itu biasa. Karena manusia juga selalu bisa benar. Tapi jangan salah kita katakan demikian, bahwa manusia juga bisa keliru. Jadi dia bisa pahami hal itu. Dia tidak menjadi arogan bahwa dia merasa kan pendapatku pasti benar, apa yang kubilang pasti sesuai. Tidak demikian. Inilah yang harus kita pahami, saudaraku yang terkasih. Dan yang terakhir, bagaimana anak supaya tidak pemberontak, tidak bisa disangkal dan tidak bisa dipungkiri. Orang tua harus jadi teladan. Orang tua harus jadi panutan dalam segala hal. Orang tua jangan hanya bisa berkata-kata, jangan hanya bisa mengatur, tur direktur kerjanya, cuman mengatur, jangan, saudaraku. Orang tua harus bisa memberi contoh. Katakanlah, supaya anak tidak merokok. Lalu orang tua bilang, jangan kau merokok ya. Tapi orang tua sambil artinya mengisap rokok, mulutnya tetap artinya ngepul asap rokok. Anak berkata, ya gimana nya, papa ini nyuruh jangan merokok, tapi tetap dia merokok terus. Contoh lagi, jangan tidur sampai malam-malam, jam 12 malam begadang. Ya orang tuanya tidur sampai jam 1 pagi. Entah nonton, entah ngapain. Jadi anak berpikir, waduh gimana ini. Lalu orang tua berkata, tak kala mungkin anak, ya kan papa juga lama-lama tidur jam 1. Kau nggak tahu, ya papa kan udah dewasa. Padahal memang memberikan teladan itu sangat perlu, saudaraku. Sangat penting sekali. Ini ada suatu cerita, memang kan lucu, tapi sedikit artinya menggugah. Ada seorang anak, yang artinya dia ini anak yang ketiga. Jarak dia dengan kakaknya nomor 2 lumayan jauh. Lalu orang tuanya berkata kepada anaknya yang ketiga, karena mulai bertumbuh anaknya ini yang ketiga ini, orang tuanya berkata, nak, selanjutnya kau nggak boleh lagi tidur sama papa mama ya, kan kau udah makin besar, artinya kau udah mau 5 tahun, kata papanya kepada anak yang ketiga ini. Lalu anaknya yang ketiga ini polos menjawab, papa aja udah besar masih tidur sama mama,
kok aku nggak boleh tidur sama mama? Bingung papa. Nggak nyangka dia artinya pertanyaan anaknya itu. Anaknya ini menjawab polos padahal belum dipahami. Hal seperti ini pun perlu dijelaskan kepada anak. Karena dia pikir kok aku nggak boleh disuruh tidur sama papa mama karena udah makin besar. Tapi kok papa mama tidur sama? Padahal udah sama-sama besar. Harusnya berpisah, pikirnya demikian. Hal-hal seperti ini kita harus bisa jelaskan. Orang tua harus bisa mengkomunikasikan dengan baik, menjadi contoh. Jadi saudaraku, memang di akhir zaman ini akan terjadi bahwa seperti saya bilang tadi dalam bagian, anak-anak akan menjadi berontak terhadap orang tua. Tapi sebagai orang Kristen, kita harus hindari dan jangan sampai anak-anak kita menjadi anak berontak. Kita didiklah dia dengan baik dan benar. Kita arahkan dia dengan baik dan benar. Dan kepada anak-anak juga, marilah kita sebagai anak-anak, mari kita hormati orang tua kita. Karena firman Tuhan juga berkata di dalam, yaitu kitab Efesus pasal 6 ayat pertama dikatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi sebagai anak-anak juga dimanapun kalian berada, taatilah orang tuamu. Karena itu memang suatu keharusan. Kenapa saudaraku? Walaupun orang tua bukan makhluk yang sempurna, tapi dia adalah mewakili Allah di dunia ini, di mana dia yang merawat, membesarkan, dan bertanggung jawab dalam hidup kita. Dan di dalam ayat selanjutnya juga dikatakan Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Selama kita jadi anak, kita taatilah orang tua dalam segala hal. Tentu hal yang benar-benar sesuai dengan kebenaran dan juga yang bermanfaat kepada hidup kita. Dan dikatakan tadi itu disebutkan, karena itulah hal yang indah. Memang secara sekilas atau secara pandangan sebentar saja itu kelihatan menyakitkan, mentaati, mengikuti arahan orang tua. Karena kita juga sebagai anak punya kehendak. Tapi yakinlah, semua itu bertujuan baik. Tahukah saudara, berlian itu menjadi berlian yang indah. Berlian yang artinya benar-benar sangat-sangat membuat orang terpukau, membuat banyak orang kagum. Itu bukan mendadak jadi berlian. Itu butuh proses, butuh gesekan, butuh artinya benturan-benturan, dibentuk terus. Dari artinya batu yang kasar, sehingga lama-kelamaan oleh pembuat berlian menjadi dibentuk jadi berlian yang indah dan gemerlap, saudaraku. Jadi walaupun kadang hal-hal yang dilakukan orang tua kita pikir itu tidak sesuai dengan mau kita, tapi kita harus melihat sebagai anak-anak dimanapun berada, bahwa tujuan orang tua itu mendidik, mengarahkan adalah baik adanya untuk kepentingan kita, untuk kepentingan anak-anak semua. Karena tidak ada orang tua membawa anaknya ke jurang. Tidak ada orang tua membawa anaknya menuju kepada maut, menuju kepada kecelakaan. Bahkan mafia sendiri tidak mau anaknya menjadi mafia. Karena apa? Dia mau anaknya menjadi orang yang mulia, bermartabat, dan terhormat. Itu sebabnya, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Sebagai orang tua, perlu belajar mendidik anak dengan baik dan benar. Dan sebagai anak, taatilah orang tuamu. Karena itulah hal yang indah di dalam Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.